Ya, saat teduh selesai, teman-teman. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua ya, teman-teman. Gimana nih, teman-teman, kabarnya? Pengen tahu dong kabar dari teman-teman gimana. Mungkin saya kenalin diri dulu kayak ya, teman-teman. Buat yang belum kenal, kenalin nama saya William, teman-teman. Hari ini saya liturgis bareng Irving, teman-teman. Nah, sebelum saya tanya ke teman-teman, mungkin saya tanya ke Irving dulu nih. Irving, gimana kabarnya hari ini? Baik kok. Kalau misalnya Koko sendiri gimana? Nah, puji Tuhan banget. Saya baik dan lagi sukacita banget nih kebetulan hari ini. Nah, hari ini kita juga ada Cinga nih dari KP yang bantuin kita pelayanan hari ini. Mungkin mau tanya Cinga dong, kabarnya gimana Cinga? Lama nggak lihat Cinga nih. Kabarnya baik, sehat. Sehat ya? Oke. Ya, teman-teman, semoga kita semua kabarnya sehat-sehat aja ya, teman-teman ya. Dan kalaupun ada yang nggak sehat, ya kita tetap mau bersukacita hari ini, teman-teman. Untuk kita tetap beribadah, tetap memuji Tuhan kita gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya nggak tahu apa yang lagi teman-teman alamin hari ini. Entah suasana hati teman-teman lagi nggak enak, atau lagi senang, atau lagi sedih, atau lagi marah, atau bete, ya whatever lah. Tapi hari ini kita udah datang teman-teman ke rumah Tuhan, versi online lewat Zoom, teman-teman. Kita mau kasih yuk senyuman terbaik kita gitu, teman-teman. Buat teman-teman boleh open cam dulu. Kita mau kasih senyuman terbaik kita, teman-teman. Boleh open cam, atau kalau yang nggak bisa open cam, boleh kasih reaction senyum juga di Zoom-nya, teman-teman. Ayo, boleh teman-teman, silahkan. Thank you, bagus jempolnya. Teman-teman yang lain? Oke, thank you Windy, Cenat, dan lain-lain. Oke, ya teman-teman. Karena kita udah kasih senyuman terbaik kita mau bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan kasih buat kita semua, teman-teman. Nafas baru setiap pagi, makanan yang dicukupkan setiap harinya, bahkan kesehatan di masa pandemi ini, teman-teman. Oleh karena itu, teman, mari kita puji Tuhan kita dengan riang. Kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita kami bangun lenyap, sumber sukma yang abadi di sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta menentukan sinar-Mu, para mahkota surya naikkan puji bagi-Mu. Ada hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Kebaktian ini dapat berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Ya, teman-teman. Tadi kita udah muji Tuhan kita dengan riang, teman-teman, dengan senyuman yang udah kita senyumkan, teman-teman, dengan udah reaction kita kasih di Zoom. Nah, teman-teman, saya nggak tahu nih, teman-teman, gimana suasana hatinya hari ini, teman-teman. Tapi yuk, kita hari ini kita mau sama-sama fokus, teman-teman. Kalau tadi kita udah puji Tuhan kita, sekarang kita mau sembah Tuhan kita lebih lagi, teman-teman. Karena itu, teman-teman, ada ketika saya lihat mutusin lagu ini untuk lagu penyembahan tuh, kemarin saya ada baca-baca, teman-teman. Kurang lebih story lagu ini tuh mau bilang kalau lagu ini tuh ada untuk ngingetin kita, teman-teman. Di saat kita lagi bete, mungkin lagi banyak masalah, ataupun kita lagi senang, lagu ini tuh ada untuk itu, teman-teman. Karena itu, teman-teman, kita mau menyanyikan lagu Lord I Need You. Kenapa? Karena apapun yang kita alami sekarang, teman-teman, itu kita tetap butuh Tuhan, teman-teman.
Mari teman-teman kita sembah Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Lord I Need You. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teman-teman, sekarang aku mau ajak teman-teman semua untuk mengakui dosa kita. Aku mau ajak kita semua untuk menundukkan kepala dalam sikap doa. Aku mau ajak teman-teman semua untuk merenungkan hari-hari, bulan-bulan yang sudah berlalu, terutama selama pandemi. Tanpa kita sadari, mungkin saja hubungan kita dengan Tuhan mulai merenggang. Kita mungkin jadi melupakan Tuhan dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita. Kita jadi jarang saat teduh, berdoa, atau mungkin sudah malas ke gereja.
kita jadi hanya berdoa saat keadaan sedang susah atau sedang menghadapi permasalahan. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin selama keadaan pandemi yang susah ini, kita juga menjadi semakin tidak percaya Tuhan karena ada banyak masalah yang membuat kita semakin lama menjadi segan. Maka dari itu, mari teman-teman semua, kita renungkan hal-hal yang sudah kita lakukan selama beberapa waktu ini. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau apakah hubungan kita menjadi semakin jauh dari Tuhan? Mari teman-teman, kita ambil waktu sejenak untuk mengakui dosa-dosa dengan sikap berdoa sambil diiringi dengan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal sama pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, kami datang padamu untuk mengakui dosa-dosa yang mungkin telah kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar selama beberapa waktu ini. Terkadang kami menjadi lupa akan Engkau dan hanya menjalin hubungan saat keadaan susah atau sedang mengalami masalah. Kami menjadi malas berdoa, ke gereja, saat teduh, dan hal lainnya. Tuhan, tolong ampunilah kami dari dosa-dosa kami, dan tolong bantulah kami agar bisa menjadi pribadi yang selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal, mau dalam keadaan senang ataupun susah. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Ya, teman. Ayat berita anugerah kita terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang 30. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menebus kita. Sebagai respon dari berita anugerah kita, teman-teman, Allah kita luar biasa baik. Kita mau menyanyikan lagu God, You Are So Good.
Yes, God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, edge to edge, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. Yes, God, you're so good. You're so good to me. Teman-teman semua, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembicara hari ini, yaitu Bu Inatia, dengan tema penantian. Minggu lalu kan kita udah bahas tentang bagaimana kita dapat merasakan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pada tema kali ini, kira-kira yang bakal disampaikan dalam firman Tuhan nanti apa ya? Nah sekarang, sebelum kita mulai, mari teman-teman semua kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan menyanyikan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
kepada Bu Inatia dipersilakan. Terima kasih, Irving. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang berharap kepada Tuhan, mau memenuhi kebutuhan kami, kebutuhan akan firman-Mu, kebutuhan boleh dipuaskan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, agar kami yang telah datang beribadah kepadamu ini, boleh sungguh-sungguh Tuhan penuhi kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap kata-kata yang keluar, baik dari MC, setiap kata-kata dari pujian yang kami naikkan, dan setiap persekutuan yang boleh terjalin di dalam ibadah pada pagi hari ini, menjadi satu sarana yang sangat Tuhan ingin pakai, sehingga kami boleh bertemu dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempelajari firman-Mu. Kiranya kembali kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi kami dan memimpin kami. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga arahan-arahan dari-Mu boleh menolong kami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak muda yang mengalami berbagai macam pergumulan. Tentu arahan dari-Mu akan menuntun kami bisa tetap berjalan pada jalan yang benar dan menolak jalan-jalan fasik. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Wajah-wajahnya walaupun tidak terlihat di kamera ini, tapi saya berharap kalian penuh dengan sukacita, ya. Tentu dengan keterbatasan secara fisik ini membuat kita tidak terlalu menyenangkan, ya. Membuat kita rasanya nggak bisa bertemu, itu sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, ya. Tapi baiklah, dalam keterbatasan ini kita tetap masih bisa mempelajari, bertemu ya dengan firman Tuhan. Tema hari ini adalah tentang penantian. Nah, tentu ya tidak ada seorang pun dari kita suka menanti atau menunggu gitu ya. Kita tuh enggak suka gitu ya masuk dalam daftar waiting list. Kita enggak suka tuh ya kalau berdiri ngantri yang udah panjang banget. Ya, kecuali mungkin ada tujuan yang kita mau capai gitu ya. Kita mungkin mau gitu ya. Tapi kalau misalnya mengantri beli makanan sesuatu panjang, aduh. Kenapa nggak makan yang lain aja kali ya? Kenapa harus yang itu sehingga kemudian ngantri begitu panjangnya? Kita nggak suka tuh berada dalam sebuah jalan yang macet, ya, ngantri kan ya, menjengkelkan ya, rasanya kesal gitu ya. Ada tujuan yang kita mau tuju, ternyata akhirnya terhambat gitu ya dengan antrian yang panjang dan tahu bagaimana mengurainya. Yang kita suka adalah apa? Kita suka yang instan ya. Semakin cepat semakin baik. Ya, kenapa mesti dilama-lamain? Semakin bisa dapat cepat, wah itu makin menyenangkan. Ya, akan menjadi membuat kita bisa ngeplan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa cepat, kenapa mesti dilama-lamain gitu ya? Ini adalah kita. Ya, kita tidak suka menanti, tapi kita suka yang instan. Nah, namun sesuatu yang instan sepertinya bukan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita. Ketika kita melihat kasus-kasus di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Tuhan ternyata lebih suka memberikan janji-janjinya kepada para muridnya melalui sebuah proses, di mana para pengikutnya diminta Tuhan untuk menanti, menunggu.
Contoh ya, Tuhan membuat Abraham dan Sarah menanti seorang anak. Nggak tanggung-tanggung menantinya 25 tahun. Ya. Tuhan membuat Yusuf menanti pembebasannya dari penjara. Berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Yusuf juga menanti. Berapa lama? Berpuluh-puluh tahun. Ada kemungkinan kalau dia usia 17 tahun pada waktu dia jadiin budak gitu ya ke Mesir, lalu kurang lebih sampai 30-an ya, sekitar 13-14 tahunan tuh. Dia menanti sampai akhirnya dia bisa bebas dari perbudakan yang menyakitkan hati itu. Tuhan juga membuat Yosua menanti. Menanti apa? Menanti runtuhnya tembok Yeriko. Tuhan kan bisa membuat tembok Yeriko nggak perlu sampai ditungguin, dijalani gitu ya 7 hari, terus pada hari yang ke-7 7 kali kelilingnya. Buat apa begitu? Tapi itulah yang harus dilakukan, menanti. Ya. Menanti yang memang Tuhan mau para pengikutnya, para muridnya mengalami satu proses. Bangsa Israel ketika akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir juga harus menanti satu proses yang menghebohkan ya, itu menjadi berita internasional tuh. Yang dicatat berkali-kali di dalam bagian-bagian firman Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Menanti sekian lama melalui satu proses yang tidak sebentar. Nah, begitu juga kita sekarang bicara soal penantian, mungkin bukan menanti mau jadi seperti apa ya, tapi adalah dalam hal menanti pasangan hidup. Yang pasti bahwa di setiap, saya berikan satu istilah ya, musim menanti. Karena ada musimnya tuh harus menanti. Di setiap musim menanti yang Tuhan berikan, tidaklah Tuhan berikan hanya untuk iseng, melainkan Tuhan memberikannya untuk tujuan atau maksud tertentu. Jadi ada musimnya, musim menanti. Mengapa musim menanti? Pertama, kita harus sadar bahwa jika seseorang gitu ya, yang terus-menerus mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kebutuhannya dipenuhi dengan begitu mudah, instan gitu, apa yang terjadi? Ada 2 kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama, orang itu akan menjadi terlalu keras. Ya. Dia begitu mudah dapat, dia makin rasanya egonya makin kuat. Ya. Orang yang terlalu ego itu juga tidak sehat ya. Susah untuk diajar. Itu jadi memberontaknya kuat gitu ya. Ini aku dapat sesuatu, aku lolos semuanya, bisa semuanya. Instan itu semuanya ya. Itu anak bisa jadi keras. Tetapi sisi yang lain itu bisa terjadi apabila mendapatkan apa yang diinginkan terus begitu mudah, instan gitu ya. Anak itu jadi anak yang lembek. Kebalikannya dari yang kerasnya lembek. Nurut. Ya, tapi kemudian tenggelam ya. Sehingga kemudian nggak bisa memilih gitu. Apa ya? Semuanya dapat, semuanya mudah gitu. Nggak punya kemudian bisa memutuskan, oh ya ini harus begini. Semuanya kemudian perlu ditanya. Ini kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana ya? Jadi lembek. Jadi ini 2 ekstrim yang bisa muncul pada waktu seseorang mendapatkan pemenuhan yang begitu mudahnya. Mudah gitu ya, instan gitu ya. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 6 dan ayat ayat 7 dan 8 atau ayat 7 8 sampai berapa nih ya? 11 ya, saya bacakan ya.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, sampai di situ aja saya bacakan 7 dan 8. Jadi kita ini bukan anak-anak gampang. Ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan, di mana Tuhan akan memakai kondisi-kondisi di mana musim menanti itu sebagai membentuk karakter kita. Contoh misalnya, karakter kesabaran. Itu tidak dibentuk dengan semua jalannya mulus. Kalau mulus semua nggak perlu kesabaran. Udah dapet kok, ngapain sabar? Tapi ketika mengalami kondisi-kondisi rasanya kok sulit, nggak dapet ya. Karakter kesabaran itu di sana dilatih. Ya. Dilatih dengan apa? Hambatan. Dilatih dengan tidak berjalan pada jalan yang mulus. Itu dilatih. Justru di tengah-tengah kondisi itulah yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita dilatih untuk menjadi sabar. Ya. Di tengah-tengah gitu ya, kemacetan gitu ya, antrian yang panjang, ya, di tengah-tengah yang tidak bisa instan gitu ya, harus kemudian kita dilatih untuk menjadi seorang yang sabar. Karakter kita. Sehingga ada musim menanti. Nah, tapi ada yang kedua adalah bahwa kenapa musim menanti gitu ya? Itu menuntun kita untuk mengandalkan Tuhan. Kita coba lihat tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami musim menanti. Misalnya, ya contoh gitu ya, Abraham dan Sarah ketika dituntun untuk mengandalkan Tuhan. Ya, Sarah itu adalah seseorang yang disebut perempuan yang tertawa. Itu dicatat di dalam Kejadian 18 ayat 12. Nah, tapi jangan lupa, dia tertawa di situ bukan tertawa senang atau tertawa happy gitu ya, atau tertawa lepas gitu ya, lega gitu, bukan. Tetapi dicatat di Kejadian pasal 18 ayat 12 itu dia tertawa. Tertawa apa? Menertawakan Allah. Jadi dia tertawa dengan hati yang pahit. Tertawa dengan penuh kekecewaan. Bisa kan? Bisa. Ada orang tertawa mengejek. Ada orang tertawa ya seperti Sarah ini, kecewa. Pahit hatinya, tapi ketawa. Karena dia bilang, mana bisa saya yang sudah tua, suamiku juga sudah tua, bisa punya anak. Saat itu Tuhan datang mengatakan, tahun depan kamu akan dapat anak. Akan mendapatkan janji Tuhan itu. Dia tertawa. Jadi berarti dia sudah menertawakan Tuhan tuh selama penantian-penantian itu. Tetapi dicatat kemudian di Kejadian pasal 21 ayat 2 dan 7, dia tertawa lagi saat itu. Jadi 2 kali dia tertawa. Dan kali ini tertawanya berbeda. Tertawanya dia saat itu adalah tertawa bersyukur kepada Tuhan. Jadi tertawa yang benar sesuai dengan definisi tertawa gitu. Kenapa? Kali itu janji Tuhan terpenuhi. Dia punya anak. Seorang anak laki-laki. Jadi Sarah belajar siapa Allah. Sarah belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dia belajar untuk bahwa dia memang butuh Tuhan. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Atau contoh yang lain, Yusuf misalnya. Dalam musim menanti itu dia diperhadapkan bahwa dia tidak bisa mengandalkan kemampuannya. Kan di dalam Alkitab itu dicatat Yusuf itu di rumah tuannya menjadi berhasil gitu ya. Terus di penjara juga disebutkan dia berhasil, Tuhan membuat dia berhasil. Dia disukai oleh tuannya, ya,
Potifar. Dia disukai oleh kepala penjara. Pokoknya dibuat berhasil. Dia dipercayakan tugas-tugas yang penting gitu ya, yang tidak bisa diberikan kepada yang lain, tapi kepada dia berhasil gitu. Tapi dia diperhadapkan, ternyata tetap harus dipenjara beberapa tahun. Nggak bisa mengandalkan kemampuannya, kekuatannya. Untuk harapan-harapan bisa lepas dari penjara atau lepas dari perbudakan itu. Tuhan menghendaki nunggu. Musim menunggu itu masih harus dia jalani. Dia akhirnya mengandalkan Tuhan. Akhirnya pada waktu Kejadian 50 ayat yang ke-20 disebutkan Yusuf mengucapkan kalimat ini kepada saudara-saudaranya. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dia menyadari bahwa Tuhanlah andalannya satu-satunya. Jadi ini dua hal, kenapa menanti? Ini berkenaan tentang diri kita. Karakter kita akan dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menuntun kita, makin terus mengandalkan tahu itu Tuhan. Dia Allah. Dia sungguh-sungguh Allah. Andalkanlah dia. Dan tidak kepada yang lain. Termasuk kemampuan-kemampuanmu. Nah, dalam rangka menjalani musim menanti ini, ada beberapa hal yang kita perlu soroti. Atau kita berikan satu garis tebal gitu ya. Dalam masa menanti itu ada banyak emosi itu bercampur aduk. Kayak misalnya contoh Yusuf gitu ya, pada waktu dia masa menanti itu emosinya banyak sekali. Ada rasa apa? Kecewa, takut kalau ternyata tetap jadi budak gitu ya. Bingung, putus asa, sampai putus asa. Kayaknya dia udah berjuang, udah melakukan yang baik, kok enggak juga, kok enggak dapat, kok enggak berhasil. Jadi campur aduk, termasuk juga kesedihan. Nah, dalam musim menanti pasangan dari Tuhan, juga ada banyak muncul perasaan-perasaan. Misalnya, ada rasa iri. Kok si William ini sudah punya gandengan ya? Aku kapan ya? Aku harus lebih duluan dong ya daripada dia ya. Iri. Iri itu bisa muncul dalam diri kita. Lihat teman-teman udah punya pacar, ya, berduaan, pergi datang ke gereja berduaan, datang rapat berduaan, gitu ya. Lagi rapat ditungguin, dijemput, gitu ya. Iri. Nah, iri ini kemudian akhirnya makin lama bisa jadi apa? Rendah diri. Saya kayaknya jelek kali ya. Saya kayaknya, wah, rendah dirinya itu kayaknya makin terus kayaknya meningkat gitu. Seiring bertambahnya rasa iri. Rasa apa lagi? Kesepian. Karena teman kita yang sudah pada punya pacar akhirnya kan deket sama pacarnya. Waktunya nggak ada lagi buat kita. Kita kekurangan teman gitu. Satu-satu punya pacar, saya enggak. Rasanya kok asing jadinya. Kesepian. Nah, itu berbagai macam perasaan-perasaan itu muncul di situ. Sehingga pertama yang perlu kita sadari, hati-hati ya dalam masa penantian ini. Sadar bahwa ada peperangan ketika musim menanti. Dalam Efesus pasal yang kedua pasal 6 ayat yang ke-12 itu bunyinya begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sesungguhnya iblis itu tidak meninggalkan kita diam-diam, ya, tidak dalam musim menanti itu. Iblis akan memakai berbagai macam cara yang dia bisa ketahui untuk bisa membuat kita apa? Curiga.
Tuhan itu kok kayaknya nggak sayang saya, ya curiga sama Tuhan. Mungkin sampai kepada suatu titik kemudian jadi nggak percaya sama Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Saya kan sudah aktif melayani. Saya sudah berjuang. Waktu saya banyak sekali saya berikan buat Tuhan. Kok nggak dapet? Kok belum? Curiga. Jangan-jangan Tuhan. Dan jangan-jangan Tuhan. Kok gini ya? Membuat kita pelan-pelan rasa percaya itu turun beriringan dengan perasaan yang apa? Sepi meningkat, iri meningkat, rendah diri meningkat, rasa percaya, curiga, ya. Itu ada makin terus muncul dalam diri kita. Hati-hati. Iblis bisa lakukan itu. Dia biasanya bisa membohongi, dia kan raja pembohong tuh ya. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan dia bapak pembohong. Dia membohongi kita dengan mengatakan, ya kamu single karena kamu jelek sih. Nggak ada yang mau sama kamu. Kamu kurang pinter. Ada yang nggak bagus dalam dirimu. Ya entah mungkin secara fisik, entah kemudian secara karakter gitu ya. Kamu sih tukang marah. Kamu dendam kalau udah kesel, jengkel gitu ya. Terus diinget gitu. Itu kamu tuh. Makanya tuh nggak ada yang mau sama kamu. Kamu memang jelek gitu ya. Dia membohongi kita. Dia bohongi kita. Bilang, kamu nggak akan pernah menemukan pasangan yang tepat. Lihat tuh. Ya. Di antara misalnya orang-orang yang percaya Tuhan, itu cuma dikit, rasanya nggak bisa nemuin deh. Apalagi ditambah ya, untuk apa nanti seseorang yang cinta Tuhan? Tuh banyak tuh yang nggak cinta Tuhan, cakep-cakep. Itu cocok tuh. Dengan karakter kamu kayak gini tuh cocok gitu ya. Nggak apa-apa, beda agama nggak apa-apa. Dia nggak percaya Tuhan nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Bisa dituntun tuh percaya Tuhan. Pelan-pelan. Iblis, raja, bapak pembohong. Dia akan biasa mencoba untuk membohongi kita. Dia akan terus-menerus mencoba untuk menyelundupkan apa? Khawatir. Usia tambah terus. Ini sudah tahun 2022. Saya mungkin sudah, nggak tahu ya, kalian udah umur berapa nih ya? Udah 25 mungkin ya. Ada udah mau lulus gitu ya. Atau ada yang mungkin udah kerja gitu ya. Jadi khawatir. Terus ketakutan meningkat, kecurigaan terus meningkat. Dia akan terus, iblis itu mencoba untuk membohongi kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap bisikan-bisikan si iblis ini? Ini bisikan terus si iblis, bisik, ya, bisikan jahat dari si iblis. Selama musim menanti, jangan pernah lupa membaca firman Tuhan. Tadi Irving itu mengatakan ya, kita kadang-kadang saat teduhnya bisa bolong-bolong. Kadang-kadang jadi malas baca firman Tuhan, kadang-kadang malas untuk berdoa. Masa menanti ini adalah masa harus membaca firman. Kenapa? Mazmur 119 itu mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya yang menerangi jalanku. Yang bisa kemudian bisa kita abaikan. Wah, ini nih bisikan jahat nih, bisikan dari si iblis. Nah, dengan apa seorang muda katanya mempertahankan kelakuan bersihnya? Di ayat yang ke-9, Mazmur 19, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi pertama, sadari loh, ada peperangan nih ketika dalam musim menunggu.
Si iblis tidak tinggal diam, dia mencoba untuk bohongi kita. Dia mencoba untuk membuat kita curiga, nggak percaya sama Tuhan, terus bikin kita jadi takut terus, khawatir. Kedua yang kita perlu berikan satu penekanan adalah menanti pasangan secara God-centered. Rasa iri, gitu ya, rasa kesepian, rasa rendah diri, itu membuat kita jadi egois. Kita berpikir dengan cara kita sendiri. Berpikir bagaimana caranya untuk memuaskan apa keinginanku. Rasa iri, kesepian, itu membuat kita menjadi self-centered. Kita ingin cari pasangan untuk apa? Nemani datang ke gereja. Nungguin saya rapat, jemput saya. Sekedar apa? Supaya bisa hang out gitu ya. Teman makan, teman jalan-jalan. Kita lupa bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, ya, Tuhan menciptakan ini dengan satu tujuan ilahi, agar dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini dan membuat nama Tuhan dibesarkan dan ditinggikan. Ketika kita sibuk dengan diri kita akan pikir, ya saya harus cari teman untuk apa? Nemenin saya ke gereja, nemenin saya makan, jalan. Ya, dia ada selalu bersama dengan saya. Waktu saya lagi sedih, dia bisa menghibur saya. Waktu saya tertawa, saya punya teman untuk berbagi rasa suka dan duka. Nggak salah sih, tidak salah. Tidak salah itu. Tidak salah memiliki pasangan untuk bisa datang ke persekutuan, ke kebaktian, ke gereja. Tidak salah. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita pasangan hidup hanya untuk itu. Hanya untuk menemani datang ke persekutuan. Hanya untuk berbagi suka dan duka dengan kondisi-kondisi situasi hidup kita ini. Pasangan hidup yang sedang dinanti bukan sekedar gitu ya, akan hidup bersama, jalan bersama, makan bersama, berbagi biaya hidup, kebutuhan hidup bersama. Bukan tuh bersih-bersih bersama nanti di rumah. Bukan itu. Bukan itu tujuannya. Tapi pasangan yang dinanti ini adalah menjadi partner membangun kerajaan Allah. Teman menangis bersama melihat kondisi dunia yang sedang menuju kepada kebinasaannya. Sahabat di dalam berdoa selama-lamanya. Jadi pasangan yang dinanti ini harus melalui satu proses yang tidak asal-asalan. Jadi harus melalui musim menanti yang bijaksana. Penantian yang bijaksana ini akan menghasilkan apa? Pasangan yang berharga. Tidak self-centered. Karena lihat dia udah punya pacar. Oh, aku juga mau, kepengen ya. Kepengen ada temen terus-menerus. Bukan sekedar itu. Tapi menjadi partner membangun kerajaan Allah. Menyaksikan kabar sukacita, kabar baik kepada dunia ini. Partner doa, partner bergumul bersama. Bagaimana menggerakkan remaja-remaja ini, itu partner. Bagaimana membawa orang untuk datang kepada Tuhan, bisa kenal Tuhan Yesus, itu partner, jadi partner. Membangun kerajaan Allah. Jadi ini harus menjadi satu garis penekanan yang kuat menuntun kita untuk menanti pasangan secara God-centered.
Nah, yang ketiga ya, yang perlu kita garis penekanannya adalah memahami bahwa kesendirian itu bukanlah satu kutukan. Tidak salah untuk memiliki pasangan, tetapi juga tidak salah untuk menjadi sendiri. Ya, memiliki pasangan sebenarnya bukan solusi rasa kesepian, bukan solusi rasa iri. Ya, kita punya satu pergumulan, saya perlu teman, rasanya nggak bisa sendiri. Nggak juga tuh. Rasa kesepian tidak akan bisa dipenuhi oleh pasangan, pacar, bukan. Ada banyak orang, ya, dan catatan itu begitu banyak sekali. Orang yang sudah memiliki pasangan tetap memiliki rasa kesepian. Tetap memiliki rasa kesepian. Yang sudah menikah, nih yang sudah menikah kan saya, nih ya, Kok Edi, coba tanya tuh. Apakah kemudian setelah menikah nggak lagi kesepian? Gimana Kok Edi? Tetap kesepian ada. Pasangan memenuhi, kemudian akhirnya nggak kesepian, bebas dari kesepian. Atau tanya yang sudah punya pacar ini ya, mungkin bisa tanya sama Cici Natalia tuh ya. Apakah udah punya pacar kemudian nggak lagi sepi? Nggak juga. Masih ada rasa sepi. Ya, jadi jangan mau ya dibisikin sama iblis ya. Jadi orang-orang yang sudah memiliki pasangan, pacar, tetap ada rasa sepi, kesepian. Kenapa? Karena bukan pacar atau pasangan yang bisa membuat kita tidak merasa sepi. Hanya ada satu pribadi yang dapat mengisi rasa kesepian, kekosongan dalam hati setiap manusia, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya. Bukan pacar, bukan pasangan kita. Jadi, memiliki pacar itu anugerah Tuhan. Tetapi juga sendiri itu juga anugerah Tuhan. Yang bagi ini ya, adik-adik nih ya, yang masih sendiri, ingat ini anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Ya, jangan melihat bahwa saya sendiri, jadi saya punya masalah. Enggak. Saya sendiri, lalu kemudian sebenarnya hakku lu punya pacar, hakku. Jangan. Tidak hakku itu. Karena kesendirian juga adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tuhan dalam anugerah dan kebijaksanaan dan kasih-Nya memberikan dua hal itu. Dengan mendapatkan seorang pacar atau sendiri. Memang kita tuh tumbuh dalam satu budaya ya. Ini budaya Indonesia, budaya Chinese, itu akan ditanya ya kalau udah ini. Udah punya pacar belum William? Udah punya pacar belum Kevin? Mana dong pacarnya? Kenalin dong Odi gitu ya. Kenalin dong Dedi gitu ya, Brandon. Ayo kenalin. Mana pacarmu? Lihat dong gitu ya. Mungkin mama atau papa tanya ya. Ada yang kamu lagi naksir-naksir nggak? Ayo deketin dong gitu ya. Bawalah dia ke rumah. Kita punya budaya nih. Punya keyakinan ya di sekitar kita nih, budaya di sekitar kita ini ya. Bahwa kita pasti menikah. Kita pasti punya pasangan. Harus. Dan kewajiban Tuhan harus memenuhi. Contoh yang kita ambil itu ayat Alkitabnya adalah ya, misalnya ya dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Itu sering menjadi dasar. Keharusan memiliki pasangan pacar dan kewajiban Allah untuk memberikan.
Anak apa-apa, tidak baik manusia itu seorang diri. Terus kemudian Tuhan melakukan, ya, dipenuhi seseorang untuk menemani dia. Ya. Seringkali itu dianggap menjadi dasar Alkitabnya. Tapi jangan lupa ada Alkitab yang lain loh. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 12, bilang gini ya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Tapi ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Tetapi ada orang yang membuat dirinya demikian. Tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Dan kita tahu Rasul Paulus adalah seorang yang tidak menikah. Dan dia hidupnya penuh kepuasan di dalam Tuhan. Itu dicatat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-8. Jadi, catatan ya, dalam masa menanti ini, kesendirian bukan kutukan. Kesendirian tetap anugerah dan pemberian dari Tuhan. Pemberian yang baik dari Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12, itu ada bunyinya begini, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Pemberian yang baik dari Allah. Dan sendiri itu adalah pemberian yang baik dari Allah. Bukan hanya mendapatkan pasangan. Saya kutip lagi satu ayat dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik datangnya dari Allah segala terang. Jadi sendirian bukan untuk diratapi. Kok jadi nelongso ya, aku sedih banget ya, aku sendirian. Jangan. Sendirian itu tetap adalah anugerah, pemberian Allah yang baik. Nah, dalam kesendirian ini, mari ya, cari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, ini para murid-murid sekolah minggu dulu ya, pasti hafal ya ayat ini ya, apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, carilah yang utama dulu. Cari Tuhan dan kebenarannya. Alami dulu hubungan yang erat dengan Tuhan. Lebih dalam, lebih memuaskan. Nanti Tuhan akan tuntun kok. Menuntun. Saya sedikit cerita ya. Cerita pengalaman saya dulu waktu SMA. Ya, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Ya. Waktu SMA, ada seseorang yang mendekati saya. Saya senang banget. Kenapa? Karena orang itu memenuhi kriteria saya. Ya. Dia itu memenuhi kriteria karena saya tidak mencari orang yang pintar, tapi orang yang punya sosialisasi yang baik gitu ya. Dan orang ini orang yang heboh ya. Kalau dia ada jadi membawa suasana wah, seru, ceria gitu. Terus dia punya kelebihan, jago main bola. Jadi tim tim yang akan mewakili sekolah itu lomba-lomba ya, basket, voli, wah dia jagoan ya. Kalau udah selesai sekolah dia akan terus main bola tuh di lapangan. Saya senang tuh menatap dia gitu ya, mandangi dia gitu ya, yang lagi main bola. Saya cuman senang dulu waktu itu, senang gitu ya. Tapi terus tiba-tiba dia itu mendekati saya. Wah, rasanya hati ini berbunga-bunga, terus berbunga-bunga, senang banget ya. Tapi dia tuh agak-agak memanfaatkan saya, ya karena dia suka nyuruh saya. Kan dulu tuh kita IPA itu suruh gambar perspektif gitu ya. Saya kan jago tuh ya.
Nah, dia tuh nyuruh saya tuh bikin gambar gitu ya. Terus apa lagi gitu ya, minjem catatan gitu pas segala macam ya. Ya, dulu nggak ngerti gitu ya, tapi pokoknya happy deh gitu ya bisa melakukan sesuatu buat dia. Sekarang sudah tua ini baru mikir, oh iya dulu bego banget ya dimanfaatkan ya oleh oleh orang itu gitu ya. Tapi kemudian ada satu catatan yang akhirnya membuat saya berpikir terus mikir ulang. Apa? Karena dia Buddhis. Itu bergumul kuat banget. Aduh Tuhan. Tuh seneng banget. Ini kan orang yang rasanya dalam tanda kutip terkenal gitu loh. Satu sekolahan terkenal gitu. Sedangkan saya satu sekolahan kenal saya pendiam gitu ya. Kusuk belajar gitu ya. Nggak neko-neko gitu ya. Alim gitu. Tapi ini terkenal gitu ya. Rasanya happy gitu ya. Jalan deketan, kalau lagi jalan gitu ya sama orang yang terkenal gitu ya. Tapi ada satu, dia Buddhis. Sampai akhirnya kemudian ketika kami lulus gitu ya, memang kita tidak pernah punya komitmen sesuatu. Dan akhirnya sudah. Akhirnya saya mengatakan, karena setelah lulus SMA, saya akan terus memikirkan, menggumulkan untuk menjadi pelayan Tuhan yang full. Akhirnya kemudian abaikan itu, tinggalkan itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah, akhirnya kemudian ya sudah. Walaupun saat itu boleh dikatakan itu cinta yang cukup dalam gitu ya. Walaupun belum jadian benar gitu. Tapi karena dia belum di dalam Tuhan, dia tidak kenal Tuhan. Dia hidupnya, waduh, dia punya geng itu ya, hidup dengan apa? Heboh lah, entar jalan bareng, entar ke sini, itu melakukan satu aktivitas-aktivitas manusia gitu ya pada umumnya, hangout yang seru-seru gitu. Tidak pernah membicarakan tentang Tuhan. Akhirnya saya harus berikan satu garis batas. Tidak. Nah, untuk adik-adikku yang dikasihi Tuhan, lagi masa musim menanti nih ya. Ingat ya. Ya, tadi ada beberapa catatan apa? Hati-hati loh, ya. Ada peperangan loh dalam musim menanti. Terus yang kedua, perasaan-perasaan yang campur aduk dalam penantian itu bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita apa? Jadi self-centernya kuat. Sehingga kita mengabaikan menanti pasangan secara God-center. Jadi pacar itu bukan teman jalan doang, ya, teman nemenin kemana-kemana gitu ya, teman kemudian tempat ngadu, bukan sekedar itu oke, bukan sekedar itu, tapi adalah partner berdoa selama-lamanya, partner membangun kerajaan Allah. Dan ingat, kesendirian itu bukan kutukan. Sesuatu yang tetap adalah anugerah dan pemberian Allah yang baik. Oke? Ingat akan hal itu ya, dalam masa menanti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Kau izinkan kami masuk dalam masa menanti. Masa menanti ini tidak menyenangkan Tuhan. Karena banyak emosi yang campur aduk. Ada sedih, ada takut, ada kecewa, ada khawatir, ada iri, ada rasa sepi, ada rendah diri, campur aduk. Tolong Tuhan, berikan kepada kami
keteguhan hati, terutama keteguhan hati memegang firman Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi self-center. Kami tidak lagi kemudian hanya memikirkan diri kami sendiri, rasanya harus dipuaskan, harus dipenuhi rasa sepi ini, rasa takut ini, rasa khawatir ini, harus segera. Tolong Tuhan, tolong supaya kami bisa menghadapi, membungkam bisikan-bisikan iblis di telinga kami, di hati kami, di pikiran kami, di mata kami. Sehingga kami masih tetap bisa kemudian menanti pasangan secara God-center. Tolong pimpin kami ya Tuhan. Ini merupakan peperangan yang tidak mudah. Peperangan yang harus memakai senjata ilahi. Tuhan tolonglah kami. Mampukan para remaja-remajamu ini ya Tuhan. Tetap bisa menjaga hidup kudusnya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus menaungi, melindungi, dan memberikan pemberian yang terbaik buat para remajamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita doa syafaat, saya akan memperkenalkan diri lagi sedikit ya. Saya Inga dari Komisi Pemuda, jadi setiap minggu ketiga setiap bulannya, kalau teman-teman tahu, kita akan mengadakan pertukaran pelayan antara pemuda dan remaja. Tujuannya supaya kita bisa saling kenal. Jadi nanti teman-teman remaja di sini kalau misalnya mungkin sudah berusia 20-an, udah selesai kuliah gitu ya, kalian nggak merasa asing, nggak merasa takut untuk kemudian bersekutu, untuk berkomunitas bersama-sama kami di Komisi Pemuda. Oke. Kita akan berdoa syafaat, akan ada beberapa pokok doa. Yang pertama kita akan mendoakan pemerintahan, khususnya dalam penanganan COVID. Lalu yang kedua kita juga akan berdoa untuk tenaga kesehatan. Yang ketiga kita akan berdoa untuk regenerasi, khususnya di KR. Lalu selanjutnya kita juga akan berdoa untuk persiapan acara Paskah, dan juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun, sakit, atau mengalami pergumulan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk pelayanan dari Ibu Yinatia. Kiranya ya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kehidupannya, Kau yang juga menolong pelayanannya, sehingga Bu Yinatia bisa terus menjadi berkat dan juga terus bisa memberitakan Injil dimanapun dia berada. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengar pada hari ini bisa terus kami ingat, bisa terus kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap harinya, dan ajari kami ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap
kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga saat ini mau berdoa untuk beberapa pokok doa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab, kiranya Engkau yang mendengar saja. Teman-teman, mari yang pertama kita berdoa untuk pemerintahan kita, untuk setiap orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, memiliki juga tanggung jawab di dalam pemerintah, sehingga mereka bisa bekerja dengan penuh integritas, mereka bisa bekerja dengan kasih juga. Dan secara khusus kita mau berdoa dalam pemerintahan mengatasi COVID yang sampai saat ini masih terus ada, masih terus naik angkanya. Mari kita masing-masing angkat suara untuk mendoakan pokok doa ini. Selanjutnya, mari kita angkat suara kita untuk mendoakan tenaga kesehatan yang saat ini juga masih bekerja di manapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga semangat untuk terus menolong masyarakat saat ini. Mari kita angkat suara kita. Mari kita juga mendoakan untuk proses regenerasi pengurus KR dan juga setiap orang-orang yang melayani di Komisi Remaja ini. Secara khusus kita juga tahu ada beberapa tantangan khususnya karena pandemi. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang mempersiapkan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk acara Paskah. Kita mau mendoakan untuk setiap panitianya, setiap pelayannya. Kiranya bisa mempersiapkan diri dengan maksimal dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Tuhan, inilah segenap pokok doa kami. Kami juga saat ini mau mendoakan untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk 1 tahun yang telah Engkau tambahkan ke dalam hidup mereka, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-berkat yang juga telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya teman-teman kami pun bisa semakin dewasa, mereka juga bisa semakin dekat kepadamu, mereka juga bisa semakin bertumbuh di dalam komunitas kami ini, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit
atau juga sedang mengalami berbagai macam pergumulan, Tuhan tolong pimpin kehidupan mereka, tolong teguhkan hati mereka, dan juga tolong kami sebagai teman-temannya, agar kami pun juga bisa menjadi seorang teman yang penuh kasih, teman yang ada buat mereka yang sedang sakit ataupun memiliki pergumulan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas jalannya ibadah sampai pertengahan ini. Kami pun menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam bagian persembahan. Persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, oke teman-teman. Gimana firman hari ini teman-teman? Apa yang kalian dapetin? Apakah kalian ngerasa, wah ini gue banget nih? Gitu. Gimana teman-teman? Boleh kasih reaksinya dulu teman-teman. Mungkin kita juga mau saya thank you buat Ibu Inatia teman-teman ya. Boleh kasih reaksinya ke di Zoom kita masing-masing teman-teman. Gitu. Nah, Vin, gimana nih Vin? Setelah Vin dengar khotbah nih Vin? Kalau aku ada dapat beberapa poin. Yang pertama tuh, kalau misalnya kita selalu dapat semuanya secara instan, kita tuh nggak bakal berproses dalam hidup kita. Terus dalam penantian yang kita lakukan ini, kita tuh juga membentuk karakter kita sendiri. Kita juga diingatkan untuk selalu sabar dan setia dalam penantian kita yang kita lakukan. Terus dalam penantian ini tuh kita juga dituntun untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kita juga dipenuhi beragam emosi, mulai dari kesedihan, iri hati, kesepian, seperti yang tadi Bu Inatia bilang, terutama pada penantian pasangan. Nah, hal-hal ini tuh muncul karena kita mulai merasa dan melihat kayak, kok teman-teman yang lain udah dapat hal yang kita inginkan gitu, tapi kita belum. Terus yang poin terakhir yang aku dapat itu, yang dapat mengisi kesepian dan kekosongan kita tuh hanyalah Tuhan. Kalau misalnya Ko Will sendiri gimana kok? Oke, Vin. Thank you, Vin. Kalau saya pribadi ini cukup relate ya teman-teman, Vin, buat apa yang tadi Ibu Inatia sampaikan dan dengan kehidupan saya sekarang gitu. Jadi emang yang pertama kalau yang saya highlight sih juga ada 3 poin sih, tapi ini agak beda sama Vin.
saya highlight adalah dalam masa penantian ini kita nggak boleh tinggalin firman Tuhan, teman-teman. Karena kalau kita tinggal firman Tuhan, ya kita bakal terhanyut sama itu yang tadi Cina tidak sampaikan, rasa takut, khawatir dan lain-lain. Itu sekarang saya lagi ngalamin banget, teman-teman. Kalau bahasanya apa ya? Mungkin orang bilang quarter life crisis gitu ya. Nah itu bahasa kerennya gitu, teman-teman. Nah saya lagi dalam tahapan itu, teman-teman, dan saya di lewat firman ini diingetin lagi nih, oh iya nih, gue nggak boleh terhanyut terus-terusan nih, gue punya Tuhan yang lebih hebat dari apa yang gue khawatirkan, apa yang gue takutkan gitu. Terus juga mengenai pasangan, teman-teman, rasa-rasanya sih kayaknya kalau kita sendiri pun sekarang it's okay, karena kan tadi nanti juga disampaikan kan, sendiri itu bukan kutukan gitu, teman-teman. Mungkin emang kita belum siap aja gitu, jadi Tuhan belum kasih kita yang sepadan lah buat kita gitu. Jadi ditunggu aja gitu. Ya teman-teman. Untuk kita meresponi firman Tuhan hari ini, teman-teman, kita mau sama-sama ingin sebuah lagu tekad, teman-teman. Lagu tekad ini adalah judulnya Waktu Tuhan, teman-teman. Kenapa saya pilih lagu ini? Lagu ini cukup apa ya, teman-teman? Relate banget lah sama apa yang dibawain firman hari ini gitu, teman-teman. Karena kita nggak bisa ngatur semuanya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Dan tadi Irvin juga disampaikan tuh, teman-teman. Kalau kita selalu dikasih gitu, itu kita jadi apa ya? Kayak kesannya manja lah gitu. Oleh karena itu, teman-teman, kita mau sama-sama percaya kalau waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, teman-teman, buat hidup kita. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan sebagai lagu tekad kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada Ibu Inatia di persidangan tuh, dekat. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami, anak-anak muda ini, dalam musim menanti. Agar anak-anak muda-Mu ya Tuhan tetap berpegang kepada firman-Mu dan berjalan pada jalan orang benar. Dalam masa menanti ini, berkati kami ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Hari
berkesimpulan untuk ambil waktu dulu sendiri. Tes. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Bentar ya, bisa deh. Aku agak pakai data, takutnya patah-patah. Bentar ya. Udah muncul belum? Udah, Mel. Oh, udah oke. Ya, jadi aku yang bakal bacain warta lisan pada hari ini. Sebentar. Gimana cara mix? Oke. Ya, selamat datang di KR Penias, teman-teman. Buat kalian yang belum follow sosial medianya KR, boleh di-follow karena nanti akan sangat membantu terutama untuk WA. Nanti bakal di-share untuk hal-hal penting atau event-event penting yang ada di KR. Oke. Kebaktian hari ini tema kita yaitu penantian dibawa oleh Ibu Inatia. Ya, ini list pelayan pada hari ini. Pemimpin liturginya ada Irving dan Powil, BW dan PIC ada aku, doa syafaat ada Cinge, absen ada Kevin, singer ada aku, PJTD ada Leoni, gitaris ada Mitzi, pianis ada Cigel. Ya, tema kita di minggu depan yaitu kita bakal bahas tentang kesetaraan gender yang bakal dibawain sama Pak Luka. Jam 8.30 ya teman-teman, jangan lupa boleh dicatat dan dipasang alarmnya. Ini untuk job pelayan minggu depan, pemimpin liturginya ada Windy dan Michelle, baca warta dan doa syafaat ada Ci Gustin, PIC ada Ella, absen ada Matthew, pianis ada Chelsea, gitaris ada Brandon, singer ada Casey dan Phoebe, PJTD ada Natania. Oke, hari ini pembinaan Alpha, Beta, Omega udah dimulai ya guys, jam 11. Kalian boleh klik dicatat dulu link di bawah ini atau nanti cici-cici koko-koko KTB kalian bakal share linknya ke kalian. Oke, happy Sunday, stay safe and God bless you. Oke, ada CGK hari ini? Sepertinya tidak. Kalau nggak ada, yuk di open cam kita